Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Ardana dengan NIM belakang 097. Perkenalkan, nama saya Gesbi Basae dengan NIM belakang 122. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Analisis Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 dengan putusan nomor 735 daring PDT G daring LH daring 2018 daring PNN Jakarta Utara. Yang pertama, eh, penelitian ini menganalisis konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup berdasarkan putusan PN Jakarta Utara nomor 735 daring PDTG daring LH daring 2018 daring PN Jakarta Utara. Mode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan dilakukan melalui tuntutan ganti kerugian berdasarkan prinsip strict liability dan polluter pay sesuai Permen LHK nomor 13 tahun 2011. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah kewajiban negara demi menjamin hak setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Latar belakang kasusnya, industri tekstil PT HY di Jawa Barat membuang limbah B3 ke Sungai Cihujung sehingga menjadi dasar gugatan perdata pencemaran lingkungan. Lalu, permasalahan hukumnya yaitu putusan menjatuhkan ganti rugi atas dasar strict liability, namun tidak ada kejelasan apakah ganti rugi tersebut ditujukan secara spesifik untuk pemulihan lingkungan. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum mencakup 3 jenis, yaitu yang pertama primer, peraturan perundang-undangan, yang kedua sekunder, jurnal, buku, putusan pengadilan, dan yang ketiga ada tersier, kamus, ensiklopedia. Analisis dilakukan secara logis, sistematis, dan yuridis menggunakan teknik konten analisis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Bahan hukum primernya yaitu ada peraturan perundang-undangan terkait pemulihan lingkungan hidup, lalu bahan hukum tersiernya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Hukum. Yang ketiga, ada bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, buku, kamus hukum, dan putusan pengadilan. Lalu yang keempat ada teknik analisis, yaitu ada konten analisis berupa logis deduktif, sistematis, dan yuridis. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya, Dinda. Hasil dan pembahasannya dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 meng mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat yang dijabarkan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 54 Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap pencemar memulihkan fungsi lingkungan secara bertahap. Kewajiban ini diperkuat Pasal 82 UU Nomor 11 Tahun 2020 yang memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk memaksa penanggung jawab usaha melakukan pemulihan atau menunjuk pihak ketiga atas beban biaya pencemar. Tahap pemulihan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32/2009. 1. Penghentian pencemaran. 2. Remediasi. 3. Rehabilitasi. 4. Restorasi. 5. Cara lain sesuai IPTEK. Analisis putusannya, PTHY terbukti mencemari Sungai Cihujung melalui pembuangan limbah B3 via saluran bypass dan aliran slut saat hujan. Majelis Hakim menjatuhkan ganti rugi berdasarkan prinsip strict liability dan polluter's pay yang dihitung oleh ahli berdasarkan biaya restorasi ekosistem sesuai Permen LHK nomor 13/2011 dan nomor 7/2014. Dalam perspektif hukum internasional, putusan ini selaras dengan prinsipal 7 Rio Declaration tentang tanggung jawab bersama antar negara dan prinsipal 15 tentang precautionary principle. Ganti rugi yang dijatuhkan sekitar 12 miliar sekian. Kemajuan hukum, hakim tidak mencampurkan strict liability dengan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab mutlak ditegaskan secara lebih tepat. Celah hukumnya, putusan tidak menyebutkan mekanisme konkret apakah ganti rugi dijatuhkan untuk membiayai pemulihan lingkungan secara nyata. Selanjutnya,
Kesimpulan dan saran dari kami, kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu ganti rugi yang dijatuhkan kepada PT HY pada dasarnya telah mencakup biaya pemulihan lingkungan, selaras dengan prinsip strict liability, polluters pay, serta prinsipal 7 dan 15 Rio Declaration 1992. Namun, putusan tidak memuat mekanisme pemulihan yang jelas. Sarannya dari kami adalah yang pertama, satu, edukasi perusahaan dan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan limbah B3 dan tanggung jawab lingkungan. Dua, penguatan sanksi hukum. Contohnya, dapat menegakkan hukum konsisten dengan sanksi tegas untuk efek jerah. Tiga, monitoring pasca pemulihan. Monitoring pasca pemulihan yang dimaksud adalah evaluasi berkala kondisi lingkungan untuk menilai efektivitas dan penyesuaian strategi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.